melanjutkan cerita sebelumnya, memperlihatkan Lu Hao yang sedang memegangi sebuah senjata atau pedang dari sisa-sisa tengkorak yang berada di gua tersebut. Dia pun bergumam, apa tempat ini merupakan sisa-sisa dari tanah suci Yaoguang? Diceritakan menurut legenda, pada zaman dulu ada 7 tanah suci di dataran ini yang mewakili perkembangan 7 kekuatan bela diri utama. Di zaman itu, tanah suci sangat makmur dan jumlah orang kuat melimpah. Merupakan zaman keemasan bela diri. Akan tetapi, malapetaka tak terelakkan terjadi di seluruh dataran dan 7 tanah suci pun tumbang. Hari ini, 7 tanah suci menjadi 7 wilayah mematikan yang ditinggali berbagai monster ganas. Kenyataan yang sangat tragis. Meski tanah terlarang ini sangat berbahaya, di dalamnya tersimpan warisan legendaris yang mengguncang dunia. Tapi saat ini aku tidak boleh memikirkannya. Prioritasku adalah keluar dari tempat menyeramkan ini. Di saat Lu Hao menelusuri medan tempur tersebut, dia pun menemukan sesuatu dan terkejut melihat sesuatu yang berada di depannya. Hah, ini adalah batu pena bumi. Memperlihatkan banyak batu pena bumi yang tersusun atau berserakan di tempat tersebut. Lu Hao pun mengambil salah satunya dan bergumam, semua orang tahu batu pena bumi jauh lebih berharga dari kristal monster. Karena batu pena bumi terbentuk dari pemadatan energi yang sangat murni dan alami. Bahkan batu sebesar kepalan tangan harganya ribuan gold. Selain itu, batu pena bumi tidak hanya bisa digunakan untuk memperkuat kultivasi, tapi juga untuk meningkatkan kualitas alkemis dan penyempurnaan senjata. Ahli bela diri 4 alam sering membahayakan dirinya untuk mendapatkan batu pena bumi ini. Sayangnya, aku tidak memiliki penyimpanan spasial dan waktuku tidak banyak. Lu Hao pun menghela napasnya. Cari jalan keluar dulu saja. Namun tiba-tiba Lu Hao terkejut melihat sesuatu di depannya. Itu ada sebuah celah yang bercahaya. Ada cahaya. Lu Hao pun menghampiri celah tersebut. Setelah memasukinya, dia pun terkejut. Tempat apa ini? Terlihat tempat tersebut itu seperti bangunan yang sangat misterius. Banyak orang-orang yang sudah tersegel di dalam sebuah kristal yang tertempel di dinding-dinding. Dinding guanya dihiasi wajah-wajah orang yang telah meninggal. Jangan-jangan tempat ini pemakaman yang ditinggalkan tanah suci. Sembari berjalan dia pun melihat-lihat. Lalu ada salah satu kristal yang menarik perhatian dari Lu Hao. Ini wanita yang cantik, seperti makhluk langit yang turun ke bumi. Ketika menoleh, Lu Hao pun terkejut. Benda peninggalan tanah suci Yaoguang, tapi seperti cermin. Coba ku ambil dulu dan melihatnya. Namun sebelum tangan Lu Hao mencapai cermin tersebut, aura yang sangat kuat dan mendominasi langsung terpancar dari cermin tersebut. Itu seperti langsung menyedotnya ke dalam. Terlihat setelah Lu Hao tersedot, dia terkirim ke suatu tempat. Ah, di mana ini? Lalu terdengar suara. Sudah 10.000 tahun berlalu. Akhirnya seseorang menemukannya. Ucap suara tersebut. Lu Hao yang mendengar suara tersebut pun bertanya, siapa yang berbicara? Lalu ada jawaban. Beberapa saat yang lalu kita bertemu. Lu Hao pun bergumam, ini terlihat sosok wanita yang sebelumnya yang berada di luar, yang tersegel oleh kristal. Dia wanita di dalam peti mati kristal tadi. Wanita itu pun berkata, saat malapetaka menyapu habis daratan, 9 dari 10 makhluk hidup telah musnah, dan tanah suci Yaoguangku juga musnah. Kukira warisan sekti Yaoguangku akan terhenti.
Tapi tidak kusangka bisa bertemu dengan orang sepertimu. Karena kau memasuki cermin suci Yao Guang, berarti ini takdir. Sembari mengeluarkan sihir di jari telunjuknya, dia melanjutkan, aku akan memberikan teknik mengendalikan cermin suci Yao Guang dan teknik Ki Tempur Yao Guang. Terlihat setelah wanita itu berkata, lingkaran sihir yang dia buat itu langsung masuk ke tubuh atau kepala dari Lu Hao, diiringi dengan banyaknya tulisan-tulisan kuno. Lu Hao yang merasakan sesuatu masuk ke kepalanya, dia bergumam dengan menahan rasa sakit. Apa ini? Kepalaku rasanya mau meledak. Lu Hao menggertakkan giginya. Tunggu sebentar, tiba-tiba aku jadi mengerti. Dia memberikan pengetahuan dalam jumlah besar ke dalam pikiranku. Setelahnya pun terlihat Lu Hao yang terengah-engah karena mendapatkan banyak informasi yang tiba-tiba. Dia pun bergumam, seketika aku tiba-tiba paham. Cermin di depanku ini disebut cermin suci Yao Guang. Lu Hao banyak meneteskan keringat. Dia tersenyum sembari menghela napasnya. Cermin suci Yao Guang merupakan salah satu dari 7 artefak agung dataran Suansi, dan sekarang jadi milikku. Cermin itu bisa mengumpulkan energi spiritual dari seluruh penjuru cermin, sehingga kultivasi di dalam cermin 2 kali lebih efisien. Sekarang aku juga menguasai teknik terkuat dari tanah suci Yao Guang yang disebut teknik Ki Tempur Yao Guang. Lu Hao dengan semangat dia mengeluarkan energinya dan merasakan kekuatan besar di seluruh aliran Ki-nya. Teknik Ki Tempur Yao Guang memiliki 9 lapisan. Setiap lapisan menggandakan kekuatan tempur. Kekuatan tempur bisa naik 9 kali lipatnya, tapi konsumsi energinya sangat besar. Dengan energi yang kumiliki saat ini, mungkin aku belum bisa mengaktifkan teknik Ki Tempur Yao Guang. Tapi teknik Ki Tempur bisa ditangani dengan item yang memiliki kandungan energi tinggi. Misalnya batu pena bumi di luar gua bisa digunakan sebagai sumber energi untuk mengaktifkan teknik Ki Tempur Yao Guang. Efek pengganda teknik Ki Tempur Yao Guang berhubungan dengan batu permata di permukaan cermin. Saat ini, dari ke-9 batu permata, ada 8 yang rusak dan 1 bercahaya. Itu artinya aku hanya bisa menaikkan 2 kali lipat kekuatanku. Untuk bisa melipat gandakan lebih banyak lagi, aku harus memperbaiki batu permata yang rusak. Lu Hao pun mulai terbang dan mendekati cermin tersebut. Tapi fakta kalau aku bisa mengendalikan cermin suci Yao Guang dengan bebas sebagai artefak spesialku, itu sudah luar biasa. Aku menemukan harta karun terkuat. Terlihat Lu Hao setelah melakukan sesuatu pada cermin. Dia pun memberi hormat pada wanita di depannya. Terima kasih atas bimbingan Anda, peri. Atas kebaikan luar biasa Anda. Saya Lu Hao akan mengingatnya seumur hidup. Wanita itu pun berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Kedepannya, kamu hanya perlu merahasiakan tempat ini. Selanjutnya, aku akan memberitahumu cara keluar dari sini. Kamu bisa berangkat dari tempat ini. Baik, jawab Lu Hao dengan senang. Dia pun bergumam kembali. Sepertinya, peri ini orang yang sangat kuat dari zaman kuno. Dan menerima warisannya benar-benar menjadi kesempatan sekali seumur hidup. Selamat tinggal senior, ucap Lu Hao berpamitan. Setelahnya terlihat Lu Hao yang sudah pergi atau keluar dari cermin tersebut. Kembali ke luar cermin, Lu Hao berjalan sembari bergumam. Sekarang aku memiliki cermin suci Yao Guang. Aku bisa melakukan banyak hal. Karena cermin suci Yao Guang memiliki ruang yang luas, benda apapun yang kusentuh bisa disimpan di dalam cermin. Dengan kata lain,
Sekarang aku memiliki harta karun spasial skala besar. Ini luar biasa. Semua batu pena bumi ini milikku. Lu Hao pun dengan semangat memindahkan batu pena tersebut ke dalam cermin Yao Guang. Aku jadi OKB. Penjelasan, OKB adalah orang kaya baru. 1 jam kemudian, terlihat tempat tersebut sudah kosong. Batu-batu pena tersebut sudah hilang, tak tersisa satupun. Berpindah di dunia dalam cermin. Terlihat Lu Hao yang sangat senang. Dia bergumam, dengan batu pena bumi sebanyak ini, aku jadi orang kaya. Meski ku gunakan sebagai sumber energi teknik Ki Tempur Yao Guang, jumlahnya masih melimpah. Hari terus berlalu. 4 hari kemudian, Lu Hao pun keluar dari gua. Bawah tanah terlalu rumit. Aku tidak menyangka dengan bimbingan peri pun masih butuh waktu lama untuk menemukan jalan keluar. Terlihat setelah Lu Hao keluar, paras kayak api yang sebelumnya itu langsung menerjang ke arahnya. Namun Lu Hao hanya diam. Dia terlihat tenang, tidak seperti sebelum masuk. Paras kayak api itu pun meraung dan mengelilinginya. Lu Hao masih dengan tenangnya, yang membuat paras kayak api yang mengelilinginya tersebut terkejut dan kebingungan. Dan terlihat setelahnya, paras kayak api itu pun berdiskusi. Kenapa dia nggak takut sama kita? Ucap mereka dengan penuh tanda tanya. Lu Hao pun berkata dan bertanya pada Sky api tersebut. Saat melihatku tadi, bukannya kalian bersemangat? Jadi kalian tidak mau pergi? 3 hari yang lalu aku memang mangsa kalian. Tapi sekarang, Lu Hao pun tersenyum. Akulah pemburunya. Mendengar Lu Hao yang meremehkan mereka, mereka marah dan meraung. Setelahnya mereka pun mulai menyerang Lu Hao bersama. Lu Hao yang melihat itu dia bergumam. Baiklah, mari kita coba kekuatan teknik Ki Tempur Yao Guang. Lu Hao mengerahkan kinya pada tinjunya. Dragon Fist. Terlihat setelahnya terjadi ledakan antara kekuatan energi Ki Lu Hao yang menghantam tubuh para Sky api tersebut, yang membuatnya terpental jauh. Itu langsung membuat mereka tumbang seketika dengan sekali serang. Para Sky api yang masih selamat pun yang melihat itu mereka ketakutan. Dengan keringat di wajah mereka, melihat kekuatan tersebut, Lu Hao bergumam, kuat sekali, tapi juga merugikan. Seharusnya kau tahu mengaktifkan teknik Ki Tempur Yao Guang mengkonsumsi banyak energi. Baru menggunakannya sekali sudah mengkonsumsi batu gelap suan setara puluhan ribu emas. Lu Hao pun mengutuk. Sialan, puluhan ribu emas sekali tonjok. Sepertinya aku harus segera menyelesaikannya. Lu Hao pun menerjang dan mengejar para Sky api yang berlarian. Berhenti. Para Sky api itu ketakutan. Mereka menangis. 8.000, 10.000, 15.000. Terjadi ledakan di mana-mana di beberapa area. Akibat Lu Hao yang menjadikan para Sky api tersebut sebagai uji coba kekuatan barunya. Setelah mengalahkan semua Sky api tersebut, Lu Hao berkata, aku sudah menumbangkan Sky api. Lalu dia bergumam, meski mendapatkan banyak kristal tingkat 3, tetap saja aku rugi ratusan ribu emas. Menyakitkan banget. Tapi dibandingkan jumlah batu gelap suan di cermin suci, jumlah seperti ini setetes air dalam ember. Pelatihan luarku sudah selesai. Saatnya kembali dan mengejutkan Huang Hong. Beberapa saat kemudian, di tempat awal, seseorang berkata, pelatihan luar sudah selesai. Semua ketua tim, laporkan jumlah anggota kalian. Tidak ada korban di tim saya, ucap beberapa orang. Tidak ada korban di tim saya, ucap yang lain juga. 1 orang di tim saya terluka, namun tidak ada yang mati. Huang Hong pun berkata, salah satu murid junior kami, Hao Lo, tewas.
Haulo tidak mendengarkan saran kami dan memasuki pusat area terlarang. Huang Li juga. Huang Hong merasa dirugikan kali ini. Salah satu wanita berkata, "Hah? Memasuki area pusat? Jelas mati konyol," ucap salah satu wanita di sampingnya. Salah satu guru atau pengawas berkata, "Yah, korban jiwa tak terhindarkan. Huang Hong, aku turut berduka cita. Baiklah, ayo berangkat." Namun terdengar suara seseorang. "Heh, siapa bilang aku mati?" Huang Hong pun langsung menoleh dengan tanda tanya. Mendengar suara tersebut, terlihat Lu Hao yang berjalan menghampirinya. Sembari Lu Hao berkata, "Saudara senior Huang Hong, sengaja meninggalkanku di area terlarang dan menuduhku menerobos area pusat. Benar-benar menyakitkan." Lu Hao mengejek Huang Hong. Melihat Lu Hao masih hidup, Huang Hong pun terkejut. Dia menunjuk-nunjuk Lu Hao dan berkata, Hao lo, kenapa kau masih hidup? Bukannya kau dimakan Flower Rock Python?" Lalu Lu Hao mendekati Huang Hong. "Mati. Semakin kau ingin aku mati, semakin kuat keinginanku hidup. Huang anjing." Setelah melewati Huang Hong, Lu Hao tersenyum dan berkata, "Aku tahu kekuatanku memang masih kecil. Meski aku mengungkap perbuatanmu, percuma saja. Tapi aku pasti akan membalasmu nanti." Huang Hong pun geram. "Kau," dia bergumam, "sialan. Kami tidak bisa membunuhnya kali ini. Tidak mudah mengurusnya kalau sudah kembali ke sekte." Guru tersebut pun berkata, "Baiklah, yang penting dia sudah kembali. Mari kita periksa kristal monster yang terkumpul selama pelatihan luar. Siapapun yang jumlahnya kurang dari 3 tidak bisa mengikuti penilaian murid dalam dan luar." Beberapa orang mengatakan hasil perburuan mereka. "Saya memiliki 3. Saya memiliki 1. Saya memiliki 3. Saya memiliki 1. Ucap beberapa orang secara bergantian. Huang Hong mengikuti Lu Hao dari belakang. Dia bergumam, dia memang beruntung bisa selamat dari area terlarang, tapi dia pasti tidak memiliki satupun kristal monster. Selama dia tidak bisa mengikuti penilaian murid dalam dan luar, dia akan terus jadi murid luar. Dengan begitu, aku masih punya banyak kesempatan menyingkirkannya.